Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi bersama saya, itu Ria Laskar Samsul. Kita akan bertemu dalam pembahasan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, adapun topik kita kali ini, setelah kita membahas yang kemarin administrasi pendidik dan tenaga pendidik, sekarang kita akan lanjut untuk membahas topik lainnya, yaitu administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kenapa harus diadministrasikan kembali? Nah, jadi administrasi sarana, kita singkat saja ya. Nah, jadi Sarpras. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan kita singkat menjadi administrasi Sarpras ya. Administrasi Sarpras ini adalah segala kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan supaya berdampak efektif dan efisien dalam untuk proses pembelajaran dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pendidikan. Nah, ini harus digarisbawahi, ini dalam rangka untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi ada 4 kelompok yang akan dibahas dalam administrasi Sarpras ini. Itu adalah yang pertama sign, atau lahan. Nah, sign ini yang berhubungan dengan letak, lokasi, jalan, tanah, tempat didirikannya bangunan pendidikan seperti misalnya sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah building. Nah, building ini adalah bangunan. Bangunan ini adalah semua struktur bangunan yang sengaja didirikan untuk proses belajar mengajar. Jadi, bedanya antara sign dan building. Nah, sign itu adalah lahan. Lahan itu adalah letak, lokasi tanah tempat didirikannya bangunan pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan building, bangunan itu adalah semua struktur bangunan yang sengaja didirikan untuk kepentingan proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, sudah terasa bedanya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah equipment. Equipment itu atau perlengkapan. Nah, perlengkapan ini akan dipakai pada saat proses belajar mengajar. Itu termasuk di dalamnya adalah ATK atau alat tulis kantor, kemudian peralatan menggambar apabila ia berkaitan dengan seni gambar atau seni lukis, kemudian peralatan olahraga atau perlengkapan olahraga apabila ia berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani, kemudian air, penerangan, dan lain-lainnya. Jadi perlengkapan ini adalah yang dipakai pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang keempat itu adalah furniture. Furniture atau perabotan. Nah, termasuk di dalamnya adalah kursi, lemari, meja, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu di antara 4 pembagian kelompok di dalam administrasi Sarpras. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Dalam ada 8 langkah. Nah, 8 langkah proses dalam administrasi Sarpras. Nah, ini harus kita bahas satu-satu, kita kupas satu-satu. Itu yang pertama adalah perencanaan, ya. Jadi, perencanaan yang baik itu apabila berdasarkan kebutuhan. Nah, perencanaan yang baik itu apabila didasarkan oleh kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Nah, apabila dananya tidak sesuai, itu tidak mungkin akan diteruskan rencananya, ya kan? Kemudian yang kedua itu adalah pengadaan. Nah, kegiatan pengadaan ini adalah segala sesuatu yang menyediakan. Nah, kegiatan pengadaan ini adalah segala sesuatu yang menyediakan semua keperluan barang, benda, atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah inventarisasi. Inventarisasi ini merupakan kegiatan mencatat. Jadi dalam kegiatan inventarisasi itu ada
di dalamnya adalah kegiatan mencatat, kemudian menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Nah, jadi ini tidak asal-asalan disusun dan dicatat, tapi ini tetap menurut ketentuan yang berlaku. Nah, inventarisasi ini dilakukan untuk penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara. Nah, atau milik swasta. Kalau di swasta itu pasti barang-barang milik perusahaan, gitu ya. Dan juga sebagai masukan bagi efektivitas pengelolaan dana, sarana dan prasarana seperti perencanaan itu sendiri. Jadi setelah kita rencanakan, di inventarisasi ini akan kelihatan nanti masukan-masukan yang sesuai dengan perencanaan itu sendiri. Nah, kemudian itu adalah yang keempat adalah penyimpanan. Nah, penyimpanan ini adalah menampung atau proses penampungan atau proses mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanan baik yang sudah didistribusikan maupun yang belum didistribusikan. Jadi penyimpanan ini akan menampung barang-barang dari pengadaan yang sudah ataupun belum didistribusikan. Nah, untuk keperluan penyimpanan ini kita akan memerlukan gudang. Untuk mempersiapkan gudang, kita memerlukan lokasi, terus konstruksi sesuai dengan ketentuan tata letak barangnya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian yang kelima adalah penyaluran. Penyaluran ini merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang, ya. Jadi menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi pemegang satu kepada instansi pemegang yang lain. Nah, kegiatan penyaluran barang ini meliputi penyusunan alokasi, kemudian pengiriman barang, dan penyerahan barang itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam itu adalah penggunaan. Nah, pada penggunaan ini agar dia dapat berfungsi dengan lancar tanpa menimbulkan hambatan-hambatan, maka barang-barang itu perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur-unsur pengganggu atau perusaknya. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah pemeliharaan. Pemeliharaan, jadi dari penggunaan itu kita mesti ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini kegiatan pencegahan atau penjagaan dari kerusakan suatu barang, ya, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Kegiatan ini sangatlah penting agar barang-barang dapat terawat dengan baik dan bisa bertahan lama. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir itu adalah penghapusan. Nah, apabila barang itu sudah dirawat ternyata tetap rusak, tetap tidak bisa digunakan, maka dia harus dihapuskan. Jadi penghapusan di sini adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara atau milik perusahaan dari inventaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini apabila seperti saya sebutkan tadi, apabila proses pemeliharaan tidak dapat dilakukan dan barang ini tetap dalam keadaan rusak, maka proses ini akan kita lanjutkan dengan penghapusan. Baiklah, kemudian yang terakhir pembahasan kita itu adalah peran guru dalam proses administrasi sarpras, ya. Peran guru di sini itu dimulai dari perencanaan, kemudian dari pemanfaatan dan pemeliharaannya, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana itu sendiri. Jadi selain sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini.
Nah, dalam hal ini guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu peralatan pengajaran, peralatan peraga, dan media-media pembelajaran lainnya, dibandingkan dengan keterlibatannya dengan prasarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan. Baiklah, mungkin sampai di sini saja topik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.